Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada kesempatan yang sama, dia menyelamatkan Komandan Seng Lingxin, yang baru saja menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil. Untuk dua hal ini, dia seharusnya dihadiahi sejumlah besar poin kontribusi. Tetapi karena para pemimpin lain dan saya belum diberitahu tentang misi ini, akhirnya bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Tanpa menerima hadiah ekstra untuk kepahlawanannya, dia hanya mendapatkan poin kontribusi yang terkait dengan musuh yang dia bunuh di medan perang. Selanjutnya, selama misi bersama yang melibatkan 10 pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk, Anda harus mengingat serangan terakhir Long Hao Shen dan Keir. Saat itu, saya khawatir Anda tidak melihat dengan jelas musuh seperti apa yang mereka hadapi. Sebagai komandan misi ini, Long Hao Shen memimpin semua orang dari pasukan perburuan iblis pertama untuk menghadapi lawan berikut, 4 iblis berbilah ganda hijau tua, serta 6 prajurit mata iblis bermata 8. Mengandalkan kekuatan tim mereka memusnahkan mereka sendiri. Tapi di dalam kereta yang dijaga oleh iblis tingkat menengah ini, ada sesuatu yang tidak terduga. Setelah menghancurkan penjaga kereta, Beta Haus darah dari langkah ke-7, milik klan Maxilias, muncul. Itu adalah penjaga sebenarnya dari peri elemental cahaya yang kamu lihat setelahnya. Dengan dukungan dari rekan-rekan mereka, Kapten Long Hao Shen dan Subkapten Keir, yang memanfaatkan kemampuan mereka yang paling luar biasa, akhirnya berhasil membunuh Beta Haus darah ini dari langkah ke-7. Tapi mereka juga berakhir dengan luka parah. Setelah misi ini, tim mereka menerima hadiah tambahan 700 poin kontribusi, tetapi hanya karena telah membunuh Beta Haus darah, mereka sudah mendapatkan 1000 poin kontribusi. Ini adalah sumber utama jumlah poin kontribusi mereka lebih dari 2000. Pada saat yang sama, perkembangan ini menyebabkan fakta bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam misi berikut. Saya percaya bahwa kinerja Long Hao Shen sebagai komandan misi ini dapat dinilai sempurna. Karena telah mengambil peran paling berbahaya, dan menyerahkan peri elemen cahaya ke militer Exorcist Mountain Pass, aku percaya sebagai pemimpin mereka bahwa teman-temannya dan dia harus merasa bangga pada diri mereka sendiri. Suara Gao Yingji jelas dan mantap. Mendengarnya, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 1 secara tidak sadar menegakkan punggung mereka. Itu benar, mereka tidak perlu malu. 2000 poin kontribusi plus ini adalah sesuatu yang mereka pertaruhkan dalam hidup mereka untuk dibawa kembali. Mereka memiliki hati nurani yang bersih terhadap regu lain. Mendengar laporan Gao Yingji, ekspresi Luxi berangsur-angsur menjadi tenang. Mengingat adegan yang mereka saksikan hari itu, anggota lain dari 9 regu yang awalnya merasa agak tidak yakin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama pertempuran hari itu, mereka tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat, jadi mereka tidak menyangka bahwa pasukan pemburu iblis pertama akan benar-benar menghadapi musuh yang begitu kuat. Pandangan Gao Yingji menyapu seluruh anggota Demon Hun Squad lainnya, mengenai pertanyaan kedua Luxi, saya hanya bisa mengatakan ini. Poin kontribusi dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit 1 didistribusikan secara merata. Masing-masing dari mereka memiliki 360 poin kontribusi, dan ini termasuk Han Yu, yang fokus dan menyembuhkan serta mendukung. Jadi, jika poin kontribusi Han Yu dihitung juga, tim mereka akan memiliki total 2520 poin kontribusi. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sekali lagi kepada 6 Master Aula tambahan sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri tanpa konsultasi sebelumnya. Setelah mendengarkan jawabannya pada poin kontestasi kedua Luxi, bahkan 6 Master Aula sekunder tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Pembagian poin kontribusi tim yang sama. Jika ini muncul di pasukan perburuan iblis veteran, tidak ada yang akan menganggapnya aneh, tetapi pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit baru dibentuk dan masih berpartisipasi dalam kompetisi tim. Termasuk Satria Punggawa untuk pemisahan yang sama, apakah ini sesuatu yang akan dilakukan siapapun? Itu benar. Pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit memperoleh posisi terakhir mereka sebagai juara dengan selisih yang sangat dekat, tetapi sebagai prajurit yang jujur, tidak ada gunanya Luxi mempertanyakannya lagi. Perubahan besar muncul dalam ekspresi Luxi. Perlahan berdiri, dia membungkuk sedikit,
Terima kasih atas penjelasan pemimpin Gao. Kami merasa yakin dengan kekalahan kami. Saya mengucapkan selamat kepada pasukan perburuan iblis pertama karena telah menjadi juara terakhir, atas nama pasukan pemburu iblis keempat saya. Setelah tetap tenang selama ini pertanyaan, Long Hao Shen bergegas untuk berdiri. Tapi sekarang dia jelas tidak bisa digambarkan sebagai orang yang tenang lagi. Terima kasih, Kapten Luxi. Kami adalah rekan-rekan yang bergabung dengan pasukan perburuan iblis, dan sesama prajurit, rekan. Saya berharap di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Anda selama misi bersama lainnya. Berikutnya, adalah upacara pemberian penghargaan, di mana, kecuali dari Han Yu, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 1 memperoleh total 1000 poin kontribusi. Tapi setelah itu, tanpa perlu Long Hao Shen mengatakan apa-apa, semua orang mengambil inisiatif untuk memberikan 142 poin kontribusi ini kepada Han Yu, mengikuti aturan pembagian yang sama seperti sebelumnya. Sejauh ini poin kontribusi yang diperoleh oleh pasukan perburuan iblis kelas prajurit 1 telah mencapai jumlah 8.520, yang sangat dekat dengan ambang batas 10.000. Orang harus tahu bahwa selama perjalanan mereka, Chen Yinger mengandalkan bakat bawaannya yang luar biasa sebagai pemilik tubuh kekacauan, dan akhirnya berhasil menembus ke langkah kelima. Saat ini, satu-satunya hal yang tidak dimiliki oleh pasukan pemburu iblis pertama untuk meningkatkan nilai mereka adalah poin kontribusi. Kota suci menutupi ruang yang sangat besar di mana menara misi pasukan perburuan iblis menempati area penting. Sekitarnya dikelilingi oleh banyak tanaman hijau. Itu adalah tempat khusus dan terpencil. Bahkan karakter utama aliansi tidak akan mudah untuk masuk, jika mereka tidak berafiliasi dengannya. Ini adalah rumah dari pasukan perburuan iblis. Di balik sekelompok pohon dan semak-semak, beberapa bangunan kecil berlantai 2 dapat ditemukan. Berwarna putih dan berdesain sederhana, masing-masing rumah kecil ini memiliki spanduk sendiri yang dicat di pintunya. Selain itu ada beberapa tanda lain yang menggambarkan individualitas pemiliknya. Setiap rumah berlantai 2 dikelilingi oleh taman besar, yang membentang setidaknya 500 meter persegi. Tanaman tersebar di sekitar, dan jalan kecil diaspal dengan batu biru. Pada hari musim semi yang indah ini, seseorang tidak bisa tidak merasa sangat nyaman di tempat ini. Setiap rumah kecil berpanji berafiliasi dengan pasukan perburuan iblis, dan kecuali pasukan perburuan iblis mereka dibubarkan, ini akan tetap menjadi rumah mereka selamanya. Oleh karena itu, di jantung distrik pusat kota, rumah para Demon God Slayers, yang telah mereka gunakan selama lebih dari 300 tahun, dapat ditemukan. Setelah berhasil melewati ujian terakhir mereka, 10 pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk secara alami juga memperoleh rumah mereka masing-masing. Pada saat ini, 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas 1 tentara berkumpul di ruang tunggu di lantai pertama rumah baru mereka. Rumah kecil itu memiliki 2 lantai. Yang pertama adalah ruang duduk melingkar dengan diameter lebih dari 6 meter, dapur dengan radius hampir 30 meter, serta 3 kamar tidur. Di lantai 2 ada 5 kamar tidur, masing-masing kamar tidur terdiri dari kamar mandi pribadi, dan balkon besar seluas 30 meter persegi. Selain 2 lantai ini, rumah kecil itu juga memiliki ruang bawah tanah yang luas dengan gudang anggur yang eksklusif untuk tim mereka. Karena beberapa pelayan menyapu tempat ini secara teratur, anggur yang luar biasa dapat dikagumi. Melemparkan dirinya ke sofa putih lembut yang terbuat dari kulit, Chen Yinger menyatakan dengan puas, tempat ini sangat nyaman. Tapi Lin Xin bereaksi pahit, yaitu bisa disebut nyaman, tapi juga mahal dalam hal poin kontribusi. Tahun pertama menghabiskan 1000 poin kontribusi, dan setelah itu, bahkan akan menelan biaya 1000 lebih per tahun. Bukankah kita baru saja dirampok oleh aliansi? Gao Yingji menjawab sambil tersenyum, poin kontribusi ini bukan untuk disewakan, tetapi biaya yang diperlukan untuk mempertahankan pasukan pemburu iblis Anda. Dan pada saat yang sama merupakan metode untuk menghasut semua pasukan perburuan iblis untuk menyelesaikan misi. Jika tidak, jika anggota pasukan perburuan iblis memutuskan secara kolektif untuk menjalani kehidupan yang nyaman tanpa pekerjaan,
mengapa aliansi membiarkan mereka meminjam sumber daya alam mereka secara gratis. Di sisi Gao Yingji adalah si Xiao Xiao, yang duduk bersama dengan Chen Yinger, melihat segala sesuatu di ruang tunggu ini dengan penuh rasa iri. Karena keadaan khusus, dia juga diizinkan untuk tinggal di daerah ini. Di distrik pusat, sebuah area tempat tinggal diberikan kepada anak-anak yatim piatu, yang orang tuanya adalah anggota pasukan perburuan iblis tetapi tewas dalam pertempuran. Sima Xian berkata sambil menghela nafas, awalnya, saya pikir 8.000 poin kontribusi cukup bagus, tetapi sekarang, saya melihat itu masih jauh dari cukup. Gao Yingji berkata, ini adalah pertemuan terakhir yang akan saya hadiri dengan Anda. Misi saya sekarang berakhir, dan mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan menjadi pemimpin Anda lagi. Setelah saya pergi, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke daerah kota ini. Ceritakan pendapatmu, Hao Shen. Setelah dipanggil oleh Gao Yingji, Long Hao Shen berdiri, bertanya sebagai tanggapan, Kapten, tidak bisakah Anda memimpin kami sedikit lebih lama? Kontak hari ini membuat semua orang sangat menghormati Gao Yingji, karena dia tidak berusaha untuk membimbing mereka. Karena kehadirannya, pasukan perburuan iblis pertama menghindari beberapa jalan memutar. Gao Yingji tersenyum sebagai reaksi, pesta tidak kurang di bawah langit. Jika saya tinggal dengan Anda, saya malah akan membatasi pertumbuhan Anda. Ceritakan pendapatmu, aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Long Hao Shen mengangguk padanya, pemimpin, sekarang ada dua kemungkinan rute yang terbuka untuk kita. Saat ini, kita semua sudah mencapai langkah kelima, dan hanya kekurangan sekitar 1.000 poin kontribusi untuk mencapai jumlah total 10.000. Jika kita memutuskan untuk menapaki jalan ini, pilihan pertama kita adalah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin kontribusi yang hilang sebelum menaikkan nilai kita. Wajah Lin Xin tampak pahit, tetapi jika kita melakukannya, kita akan menjadi benar-benar tidak punya uang. Untuk meningkatkan peringkat pasukan perburuan iblis, 10.000 poin kontribusi harus dikeluarkan. Tetapi menyelesaikan misi bukanlah satu-satunya pilihan yang mungkin. Kami bahkan bisa menjual beberapa pil atau barang lainnya. Long Hao Shen melanjutkan, adapun jalur kedua, itu akan menerima misi baru, memanfaatkan poin kontribusi yang telah kita peroleh untuk meningkatkan kekuatan kita. Dengan opsi ini, kami dapat mencoba menghasilkan keuntungan dengan menyelesaikan misi, tanpa terlalu sabar untuk naik ke peringkat umum. Gao Yingji menganggukkan kepalanya, bagus sekali, pemikiranmu cukup mendalam. Manakah dari jalan ini yang cenderung Anda pilih? Long Hao Shen menjawab sambil tersenyum, ini akan tergantung pada petunjuk terakhir yang akan Anda berikan kepada kami. Yang ingin saya ketahui adalah ini, jika kita maju ke pasukan perburuan iblis kelas umum, keuntungan apa yang akan kita peroleh? Mendengar pertanyaan ini, Gao Yingji langsung tertawa, saya tidak menyangka bahwa anak kecil seperti Anda memiliki sisi licik. Tapi tetap saja, pertanyaan Anda sangat tepat. Memberitahu Anda tentang hal itu seharusnya tidak melanggar aturan. Dibandingkan dengan pasukan perburuan iblis tingkat prajurit, keunggulan pasukan perburuan setan tingkat umum terletak pada beberapa aspek. Pertama-tama, misi yang dapat mereka terima menjadi lebih sulit, dan seiring dengan meningkatnya tingkat kesulitan, poin kontribusi yang diperoleh secara alami akan lebih tinggi. Poin selanjutnya adalah tentang batas-batas pusat transaksi. Pasukan perburuan iblis kelas umum dapat pergi ke lantai 2, dan di sana, mereka bahkan akan memiliki kemungkinan untuk menemukan peralatan tingkat legendaris. Mereka juga akan dapat melakukan pertukaran dengan pasukan perburuan iblis lainnya dengan tingkat yang sama. Poin ketiga adalah bahwa setelah Anda naik ke peringkat pasukan perburuan iblis kelas umum, jika Anda bekerja sama dengan pasukan perburuan iblis kelas bawah lainnya, tim Anda akan mendapatkan proporsi poin kontribusi yang lebih besar sambil membaginya. Tentu saja, premisnya adalah Anda setuju untuk menyelesaikan misi bersama-sama dengan pasukan perburuan iblis kelas bawah. Dan poin terakhir juga yang paling penting. Setelah naik ke peringkat umum, aliansi tidak akan mengambil 10.000 poin kontribusi ini secara gratis. Mereka juga akan memberi Anda hak istimewa untuk memilih keterampilan rahasia per orang, selain dari Ksatria Punggawa,
dan itu adalah hak istimewa yang dapat Anda berikan kepada orang lain. Misalnya, jika Anda semua memilih untuk memberikan hak istimewa ini kepada Hao Shen, dia akan memilih 6 keterampilan rahasia. Tentu saja, ada batasan pada skill rahasia yang bisa kamu pilih. Beberapa keterampilan rahasia khusus dan tidak biasa yang melebihi yang biasa untuk langkah Anda saat ini tidak akan disertakan. Setelah penjelasan Gao Yingji, semua orang hanya mengangguk. Sekarang mereka memiliki beberapa gagasan tentang kemungkinan mereka. Tapi mendengarkan poin terakhir yang Gao Yingji bicarakan, 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas 1 langsung menyala seperti batu ajaib. Apa hal yang paling tidak dimiliki oleh pasukan pemburu iblis tingkat prajurit pertama? Pertama-tama, itu adalah keterampilan rahasia. Sima Xian baru saja menembus ke langkah kelima, dan meskipun keterampilan biasa dapat dipelajari di kuil imam kota suci, langkah kelima untuk seorang imam mencakup beberapa keterampilan ofensif rahasia yang penting. Jika dia bisa mempelajarinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, setelah pasukan perburuan iblis kelas 1 memperoleh rantai penghubung jiwa, sebuah peralatan di tingkat epik, kekurangan kemampuan penyembuhan mereka menjadi lebih jelas, dan mereka akan membutuhkan Han Yu untuk menebusnya. Meskipun secara keseluruhan, tim mereka kekurangan peralatan, kekurangan keterampilan rahasia mereka bahkan lebih penting. Jika mereka dapat mengkompensasi area ini, mereka akan dapat untuk sementara mengabaikan kekurangan peralatan mereka. Ini adalah manfaat pertama yang diberikan oleh Soul Linking Chains kepada mereka. Long Hao Shen awalnya lebih memilih jalan kedua. Menginvestasikan 8.000 poin kontribusi untuk meningkatkan kekuatan rekan-rekannya, dan kemudian menyelesaikan misi tanpa menyisihkan upaya apapun terdengar sebagai pilihan yang baik. Tapi mendengar pembicaraan Gao Yingji, mereka jelas mengambil keputusan. Setelah diskusi sederhana, pasukan pemburu iblis kelas 1 mencapai konsensus untuk terlebih dahulu menaikkan peringkat pasukan perburuan iblis mereka. Adapun hak istimewa untuk mempelajari 6 keterampilan rahasia, Long Hao Shen mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk memberi Sima Xian 3 dari mereka, untuk meningkatkan kekuatannya, 2 untuk Han Yu, dan 1 untuk Wang Yuan. Long Hao Shen, Keir, Lin Xin dan Chen Yinger tidak benar-benar membutuhkan keterampilan rahasia saat ini. Ini adalah poin bagus dari tim mereka yang menekankan pada kebutuhan individu. Kali ini Long Hao Shen mendapatkan Light Elemental Fairy, serta skill rahasia Rice Flowers into Trees. Lebih jauh lagi, dia telah memberikannya kepada Keir, jadi kekuatan mereka sudah cukup meningkat. Adapun Lin Xin, dia tidak membutuhkan dukungan di bidang sihir tipe api defensif, sementara Chen Yinger tidak bisa mempelajari keterampilan rahasia apapun. Dengan demikian, partisi ulang ini adalah yang paling masuk akal. Adapun kekurangan 1.500 poin kontribusi mereka, setelah mendiskusikannya dan menolak saran Lin Xin untuk menjual obat-obatan, mereka memutuskan untuk meminjamnya. Memang benar bahwa menjual pil mereka bisa mendapatkan poin kontribusi sebagai gantinya, tetapi semua orang setuju bahwa pil itu sangat mungkin menjadi jaminan hidup bagi tim dalam situasi genting. Oleh karena itu, pilihan pertama Long Hao Shen adalah pergi mencari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena takut mereka sudah menggunakan poin kontribusi mereka. Dalam keadaan di mana peningkatan ke kelas umum belum menjadi pilihan, meningkatkan kekuatan bertarung mereka adalah yang paling penting. Selain mereka sendiri, yang berakhir sebagai juara, pasukan perburuan iblis tingkat prajurit keempat adalah pasukan terkaya lainnya yang mereka kenal. Karena peringkat mereka sebagai yang kedua, mereka baru saja memperoleh hadiah 3.000 poin kontribusi. Ditambah dengan jumlah aslinya, mereka sudah memiliki lebih dari 5.000 poin kontribusi. Di Villa Putih lainnya, Long Hao Shen melihat Luxi dan Li Xin. Fakta bahwa Long Hao Shen mendatangi mereka terlebih dahulu juga sangat terkait dengan kehadiran Li Xin. Melihat Long Hao Shen datang menemui mereka, Luxi dan Li Xin terkejut. Setelah mengetahui tujuan kedatangan Long Hao Shen, Luxi tenggelam dalam perenungan yang mendalam, dan Li Xin memanggil anggota lain dari tim mereka.
1.500 poin kontribusi pada saat ini bukanlah jumlah yang kecil untuk pasukan perburuan iblis tingkat prajurit ini. Oleh karena itu, permintaan ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh wakil kapten mereka. Kapten Long, harap tunggu. Kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Luxi berkata kepada Long Haoshen. Long Haoshen mengangguk sambil tersenyum dan melakukan gerakan mengundang. Setelah datang ke sini, dia berterus terang dan langsung saat dia mengungkapkan tujuannya, tanpa menyembunyikan apapun. Tentu saja, pasukan pemburu iblis kelas 4 bukanlah satu-satunya pilihannya, jadi jika dia tidak berhasil di sana, dia masih bisa mencari orang lain. Luxi memimpin 5 anggota pasukan perburuan iblisnya ke sebuah ruangan yang relatif besar. Sebelum semua orang mengungkapkan pendapat mereka masing-masing atas permintaan ini, saya akan memberikan analisis cepat. Luxi berkata secara terbuka, pertama, tentang kekuatan pasukan pemburu iblis pertama. Karena mereka ingin mendaftar untuk menjadi pasukan pemburu iblis tingkat umum, itu berarti bahwa keseluruhan tim mereka setidaknya sudah mencapai langkah kelima. Selanjutnya, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Gao Yingji? Ketika mereka bergabung, Long Haoshen dan Keir berhasil membantai Beta House darah dari langkah ketujuh. Meskipun mereka juga akhirnya terluka parah, jika kita menggantikan mereka, apakah kita akan mampu menunjukkan kekuatan seperti ini? Kali ini, tidak ada yang harus melupakan bahwa Long Haoshen yang akhirnya mengambil posisi pertama kompetisi individu, juga mendapat kompor spiritual elemen ringan. Jika tim kami bersaing satu sama lain, meskipun kami juga kuat. Tentu saja, saya tidak meremehkan diri kita sendiri sama sekali. Dari segi potensi, kita belum tentu lebih lemah dari mereka. Poin kedua yang harus kita ingat adalah status ketujuh dari pasukan perburuan iblis pertama ini. Di antara mereka, saya tidak jelas tentang status Long Haoshen, tetapi karena dia telah memperoleh perlindungan dari aliansi, orang dapat membayangkan pentingnya bagi kuil ksatria. Kakek buyut Keir adalah pemimpin kuil pembunuh, dan dari apa yang aku tahu, penyihir yang tidak bisa menyerang dalam tim mereka adalah cucu dari kepala aula bantu kuil penyihir, Lin Chen. Membangun hubungan yang baik dengan satu Stone Demon Hun Squad akan menjadi pilihan yang sangat bijaksana bagi kami. Sekarang, setiap orang dapat mengekspresikan sudut pandangnya sendiri. Sebagai subkapten, Li Xin secara alami adalah orang pertama yang berpidato. Setelah bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, dia menyatakan, Long Haoshen adalah adik laki-laki saya, jadi untuk memastikan ketidakberpihakan, saya akan menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapat saya. Untuk mendapatkan posisi kedua, pasukan perburuan iblis keempat jelas cukup kuat sebagai sebuah tim. Di dalam seluruh tim, hanya Li Xin dan Bai Xiaomo yang masih berada di langkah keempat, tetapi selama 3 bulan pengujian ini, mereka menunjukkan kemampuan yang sebanding dengan langkah kelima. Secara khusus, Li Xin, yang memiliki unicorn mawar, sangat penting bagi tim. Penyihir dari langkah kelima tim, Yi Jun adalah orang berikutnya yang berbicara. Membantu pasukan perburuan iblis pertama memang akan sangat meningkatkan hubungan kita dengan mereka. Tetapi poin kontribusi sama pentingnya bagi kami. Terlepas dari apakah itu melalui keterampilan atau peralatan rahasia, 1.500 poin kontribusi dapat meningkatkan kekuatan kita, dan membuat kita lebih kompetitif untuk misi berikut. Luxi mengungkapkan senyuman, dan berkata, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki metode bagi kami untuk mendapatkan manfaat yang sesuai pada saat yang sama kami menyerahkan 1.500 poin kontribusi ini. Long Haoshen tidak menunggu lama, ketika Luxi, Li Xin, dan yang lainnya kembali. Kapten Long, sesuai dengan keputusan tim kami akan meminjamkanmu poin kontribusi ini. Luxi berkata sambil tersenyum. Long Haoshen senang, dan buru-buru menyatakan, saya ingin berterima kasih kepada semua orang dari pasukan perburuan iblis keempat atas nama pasukan pemburu iblis pertama. Harap istirahat dengan tenang, selama kami bisa kembali hidup-hidup dari misi, kami pasti akan mengembalikan Anda 2 kali lipat jumlah poin kontribusi ini bersama dengan terima kasih kami. Luxi menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak perlu mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah ini kepada kami.
Tapi saya punya sedikit saran, saya berharap Kapten Long akan menyetujuinya. Petik 2. Meh. Long Haoshen terguncang, tolong bicara, Kapten Luke. Luxi tersenyum, kami ingin berbagi misi selanjutnya dari pasukan perburuan iblis Anda, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan partisi ulang 70-30%. Dari ini, Anda akan mengambil 70% darinya, dan kami akan memiliki sisa 30%. Setelah sedikit terkejut, mata emas cerah Long Haoshen ini mengambil ekspresi merenungkan mendalam, sebelum ia mengungkapkan senyum, seperti yang diharapkan, Kapten Luke cukup cerdas. Baiklah, saya akan berdiri untuk pasukan pemburu iblis pertama untuk memberi Anda janji saya. Di samping Luxi, Li Xin mengerutkan alisnya. Haoshen, tidakkah kamu harus mendiskusikannya dengan rekan satu timmu? Long Haoshen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menjawab, karena ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, saya yakin saya harus bisa meyakinkan mereka. Dengan sikap teguh ini, perilaku sederhana ini, Long Haoshen sudah membuktikan otoritas dan kekuatan memimpin dalam timnya. Mata Luxi berbinar, dan dia berkata, karena ini masalahnya, sekarang saya akan mengirimkan poin kontribusi kepada Anda. Saya menunggu kabar baik Kapten Long. Dengan cepat, kedua kapten ini melakukan pertukaran poin kontribusi dan Long Haoshen pergi. Kata-kata, menguntungkan bagi kedua belah pihak, sama sekali bukan hanya udara panas. Luxi cerdas, tapi bukan. Karena pasukan perburuan iblis keempat dapat memenangkan posisi kedua dari kontes tim, menyalip pasukan perburuan iblis kelas 2 Yang Wenzhao, dan pasukan perburuan iblis kelas 3 Duan Yi, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah jelas. Dan meskipun kelompok Long Haoshen sudah memiliki kualifikasi untuk mempromosikan pasukan perburuan iblis mereka ke kelas umum, tanpa diragukan lagi, mereka pasti paling lemah dari pasukan perburuan iblis kelas umum. Karena misi kelas umum jelas tidak mudah, mereka pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Jika mereka berbagi misi pertama kelas umum dengan mereka, dengan semua orang saling menjaga dan membela, itu pasti bisa dianggap bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan cara yang sama, dari sudut pandang pasukan pemburu iblis keempat, pilihan Luxi adalah yang paling pintar. Misi kelas umum dan misi kelas prajurit sama sekali tidak memiliki kesulitan yang sama, dan hadiah akhir pasti akan jauh lebih kaya. Dan dia percaya bahwa Long Haoshen pasti akan menemukan misi yang akan mendapat imbalan yang cukup untuk mereka berdua untuk mendapatkan keuntungan, atau bahkan serangkaian misi. Dibandingkan dengan misi kecil tingkat prajurit yang bisa mereka ambil, ini akan menjadi jalan pintas yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan poin. Mungkin dengan satu misi, jarak mereka ke kelas umum akan sangat berkurang. Menatap sosok Long Haoshen yang pergi, Luxi berbalik dan dengan tulus membungkuk kepada anggota lain dari pasukan pemburu iblis keempat, karena kelompok Long Haoshen bisa melakukannya, kita juga harus bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita juga membagi poin kontribusi kita secara merata? Apa pendapat semua orang tentang itu? Li Xin langsung mendapat ide cemerlang, atau bagaimana dengan menyatukan poin kontribusi kita secara keseluruhan? Yang membutuhkan akan menjadi orang yang mengambilnya. Mata yang lain langsung berbinar. Luxi memulai, ini ide yang bagus. Saya punya saran lain. Li Xin, mulai hari ini dan seterusnya, untuk sementara Anda akan menggantikan saya sebagai kapten. Li Xin terdiam, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Dan Luxi buru-buru menghilangkan keraguannya, jangan salah paham, aku tidak ingin memanfaatkan hubungan antara Long Haoshen dan dirimu sendiri. Aku hanya merasa akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk berkomunikasi, sebagai kakak dan adik, dan juga sebagai sesama ksatria. Ini akan memudahkan kedua tim kami.